berbaring gitu kan. Tahu-tahu diginiin keluar, ternyata disembunyiin di sini. Orangnya saya tipu akan saya hadirkan orangnya. Apakah orangnya itu saya tipu? Ini sebenarnya ada 7 ya, 7 dari leluhur beliau. Ini kalau di dalam ilmu hikmah disebut dengan kanugrahan. Jadi juga baik dengan ini. Saya gerakan di tangan? Enggak. Enggak yakin. Enggak. Saya berusaha ngikutin semua. Siap. Menurut aku sih jangan percaya tentang pengobatan di luar medis, kecuali emang kalau misalkan kalian udah ngecek ke medis, ke dokter, ke rumah sakit, tapi emang nggak ada riwayat penyakit apapun, lebih baik kalian berobat ke ustadz ataupun kiai yang benar-benar ustadz dan kiai. 5 rahasia Gus Syamsuddin yang dibongkar mantan kameramennya sendiri ternyata tidak sesakti yang dibayangkan. Selain Marcel Radivalsi pesulap merah, ternyata ada lagi orang yang membongkar trik Gus Syamsuddin. Orang tersebut ada Ricky Trada, sekaligus menjadi editor video sang paranormal. Menurut Rizky, hampir semua yang dilakukan oleh Gus Syamsuddin dalam mengobati pasiennya adalah trik belaga. Sejauh ini menurut Rizky, hanya ada satu hal dari Gus Syamsuddin yang tidak menggunakan trik, yaitu dakwahnya saja. Dikutip dari Bondowoso Network dari kanal YouTube Dr. Richard Lee Mars, Rizky mengungkapkan selama ini Gus Syamsuddin memang menggunakan banyak sekali trik. Mulai dari menarik benda pusaka hingga pasien mengeluarkan asap, semua itu dikatakan menggunakan trik oleh Rizky. Masih dari sumber yang sama, sedikitnya ada 5 trik rahasia Gus Syamsuddin yang dibongkar Rizky kepada Dr. Richard Lee. Dan berikut ini adalah 5 trik rahasia Gus Syamsuddin yang dibongkar oleh Rizky Trada, sang mantan kameramen Gus Syamsuddin. Pasien dipegang kepalanya, keluar asap. Salah satu pengobatan Gus Syamsuddin yang cukup terkenal yaitu orang yang sakit jika diobati bisa keluar asap. Dan ternyata Rizky mengungkapkan hal tersebut adalah sebuah trik yang menggunakan minyak tertentu, di mana jika minyak tersebut ditaruh di jari dan digosokkan, maka bisa mengeluarkan asap. Kedua, pasien dipegang lehernya hingga kulitnya melepuh. Selain kepala pasien yang keluar asap, ada juga leher pasien yang malah melepuh setelah dipegang oleh Gus Syamsuddin. Bahkan sampai saat ini ada pasien yang lehernya melepuh dan belum sembuh sampai sekarang. Ketika diperiksa ke dokter kulit, ternyata hal tersebut disebabkan oleh penggunaan zat kimia tertentu. Ketiga, paku dan isian santet di kelapa. Media pengobatan Gus Syamsuddin juga ada yang menggunakan media kelapa. Biasanya orang yang sakit akibat santet atau telur menyakitkan, penyakitnya akan dipindahkan ke dalam sebuah kelapa. Santet atau teluh, penyakitnya akan dipindahkan ke dalam sebuah kelapa. Ketika kelapa yang digunakan dibelah, maka warnanya kadang bisa berubah dan akan ditemukan paku atau rambut. Berdasarkan penuturan Rizky, hal tersebut merupakan settingan di mana bagian atas kelapa sebelumnya sudah dilubangi. Melalui lubang itulah sudah dimasukkan berbagai benda-benda yang dipercaya sebagai perantara ilmu santet dan teluh. Keempat, mengambil paku secara gaib. Gus Syamsuddin juga sering mengambil kiriman santet seperti paku secara gaib di hadapan pasiennya. Namun hal tersebut sebenarnya hanyalah sebuah trik dan kecepatan tangan menurut Rizky, di mana saat pasiennya lengah maka akan dimanfaatkan untuk mengambil paku yang sebelumnya sudah disembunyikan. Kelima, mengambil benda pusaka. Selain mengambil kiriman santet, Gus Syamsuddin juga sering memperlihatkan dirinya mengambil benda gaib. Menurut Rizky yang sudah bersama Gus Syamsuddin sejak belum terkenal seperti sekarang, hal itu juga merupakan sebuah trik belaga. Biasanya benda pusaka tersebut akan disembunyikan terlebih dahulu di bagian tertentu rumah pasiennya dengan berdalih hendak pergi ke toilet. Nah, itulah 5 trik rahasia Gus Syamsuddin yang dibongkar langsung oleh Rizky Trada yang merupakan mantan kameramennya sendiri.